pelanggaran pidana pemilu. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas untuk teman-teman Bawaslu dimanapun berada. Kembali lagi di channel kami, Jagalu, Jalur Penegakan Pemilu Bawaslu Kabupaten Madiun. Masih bersama narasumber kita, yaitu Bapak Akhorid Siswanto, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Madiun. Mengingat tahapan pemilu sudah dimulai dan dimungkinkan terdapat dugaan pelanggaran pemilu, maka pembahasan kali ini kita akan mengangkat tindak pidana pemilu. Mari kita sambut narasumber kita, yaitu Bapak Akhorid Siswanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini kita langsung saja nih, Pak, ke pertanyaan. Nah. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu? Terkait dengan pengertian tindak pidana pemilu, kalau di Undang-Undang 7 itu tidak disebutkan terkait apa itu tindak pidana pemilu seperti itu. Akan tetapi terkait dengan pengertian tindak pidana pemilu itu ada dalam Perma atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018, di mana dalam Perma tersebut menyebutkan tindak pidana pemilu adalah tindak pidana atau pelanggaran atau kejahatan yang terkait dengan pemilu. Jadi intinya yang semuanya diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi itu. Ini untuk pertanyaan yang kedua, perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilihan umum itu apa saja? Terkait dengan perbuatannya, kalau di Undang-Undang 7 itu masuk dalam buku kelima di Undang-Undang 7. Jadi di situ ada 66 pasal yang mengatur terkait dengan ketentuan tindak pidana pemilu. Jadi apa-apa saja yang kemudian dikategorikan tindak pidana pemilu. Seperti salah satu contohnya yaitu memberikan keterangan palsu atau informasi diri palsu terkait dengan data pemilih, baik informasi terhadap dirinya sendiri maupun informasi terkait dengan orang lain, itu juga masuk pelanggaran pemilu. Atau mungkin yang sering terjadi, misalkan ada salah satu kepala desa yang melakukan perbuatan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, itu juga masuk sebagai ketentuan dalam pasal pidana seperti itu. Untuk pertanyaan yang berikutnya, berasal dari mana dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu? Pelanggaran tindak pidana pemilu itu informasinya atau sumber informasinya itu berasal dari dua hal. Jadi yang pertama dari temuan, istilahnya temuan itu merupakan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, mulai dari tingkatan RI sampai tingkatan pengawas TPS seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, sumber informasinya berdasarkan dari laporan. Laporan ini bisa dari mana saja, termasuk masyarakat secara umum yang kemudian itu sudah mempunyai hak pilih tentunya. Jadi yang harus mempunyai KTP, kemudian yang sudah mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi terkait terhadap pelanggaran pidana pemilu. Jadi itu. Untuk siapa yang berwenang untuk memproses dugaan pelanggaran tidak pidana pemilu? Karena ini masuk tindak pidana ya, yang berwenang untuk memproses itu ada istilahnya Gakumdu atau Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu merupakan sentra penegakan hukum terpadu yang di dalamnya itu ada 3 lembaga. Yang pertama yaitu Bawaslu, kemudian yang kedua ada kepolisian, dan yang ketiga ada kejaksaan seperti itu. Karena ini berbicara pemilu, memang pintu awalnya itu tetap di Bawaslu, jadi di Badan Pengawas Pemilu. Jadi ketika ada dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka 1 kali 24 jam itu Bawaslu wajib membawa terhadap ke Sentra Gakumdu. Jadi nanti yang memproses itu semuanya Sentra Gakumdu. Ya, jadi 3 lembaga tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
ada berapa pasal untuk tindak pidana pemilu? Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketentuan tentang pidana itu masuk dalam buku kelima di Undang-Undang 7 tahun 2017. Di situ dimulai dari pasal 476 sampai dengan pasal 554, seperti itu. Jadi total kurang lebih ada 66 pasal yang membahas terkait dengan tindak pidana pemilu. Jadi mungkin itu. Apakah dugaan pelanggaran pemilu masih bisa diproses jika pemilu itu sudah selesai? Tadi kan kembali yang menangani Sentra Gakumdu terkait dengan tindak pidana pemilu yang menangani Sentra Gakumdu, seperti itu. Jadi Sentra Gakumdu itu sesuai dengan Perbawaslu-nya bertugas itu selama tahapan pemilu, seperti itu. Jadi nanti ketika ada dugaan pidana, kemudian tahapan pemilunya sudah selesai, maka tidak bisa diproses dalam Sentra Gakumdu, karena memang Sentra Gakumdu masa kerjanya itu hanya selama tahapan pemilu. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang ada pasca tahapan pemilu selesai, kemudian ada dugaan tindak pidana, maka itu sudah masuk ke ranahnya pidana umum. Jadi seperti itu. Ini untuk pertanyaan yang terakhir untuk Bapak Akhorin, bagaimana sih Pak bentuk pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadinya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu? Karena dalam Bawaslu itu kan tidak hanya dalam proses penindakan ya, jadi ada 3 fungsi besar atau 3 tugas besar yang diemban oleh Bawaslu. Pertama itu pencegahan, kemudian ada pengawasan, dan terakhir penindakan, seperti itu. Kalau terkait dengan pencegahan, tentu kita melakukan salah satu contohnya adalah sosialisasi partisipatif. Jadi sosialisasi partisipatif terhadap seluruh elemen masyarakat, seperti itu. Kemudian kita juga melakukan seperti pemasangan flyer, pemasangan baliho, dan lain sebagainya yang kemudian kita taruh di beberapa tempat-tempat strategis. Sehingga itu juga merupakan bentuk-bentuk pencegahan yang kemudian kita lakukan. Bukan hanya tindak pidana pemilu, akan tetapi juga pelanggaran-pelanggaran lainnya yang ada dalam pemilu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Akhorin. Iya, sama-sama. Next kita akan membahas dugaan pelanggaran lainnya. Semoga Bapak Akhorin sehat selalu. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Demikian perbincangan kita bersama Bapak Akhorin Siswanto, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Madiun. Semoga dalam perbincangan ini dapat menambah pengetahuan kita tentang kepemiluan, khususnya tindak pidana pemilu. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai ketemu di channel berikutnya. Tetap di instansi